Ada pizza. Di depan aja sama pizza ya. Biarnya ini. Jadi capek dengarnya aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, bersalawat kepada Rasulullah dengan bersama-sama mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Angsana yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Angsana yang kami hormati, rekan-rekan, Bapak dan Ibu guru beserta seluruh staf tata usaha SMP Negeri 2 Angsana yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali berkumpul di ruangan ini, yaitu sebagai bagian dari keseharian kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Baik Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di ruangan ini mengikuti sesi diseminasi program guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah beberapa bulan kemarin, 1-2 bulan, kami sudah melaksanakan menyelesaikan modul 1 dan terakhir itu ada di modul 1.4 tentang disiplin positif. Nah, di akhir modul 1.4 kami para CGP mendapatkan tugas yaitu melaksanakan aksi nyata berupa diseminasi modul 1.4 yaitu tentang disiplin positif. Ya, jadi hari ini itu kita akan coba membahas apa itu disiplin positif dan penerapannya di sekolah. Baik, izinkan saya untuk berbicara di depan, menyampaikan apa yang sudah kita pelajari di modul 1.4 itu tentang disiplin positif. Baik, pada akhir sesi ini kita akan bersama-sama memahami tentang yang pertama yaitu tentang konsep dasar disiplin positif, yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas, yang keempat ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yang kelima adalah segitiga restitusi. Itu rangkaian materi yang sudah kami pelajari di modul 1.4. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, konsep dasar tentang disiplin positif ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan, apa sih yang terlintas di pikiran rekan-rekan ketika mendengar kata disiplin? Kira-kira apa yang terlintas di banyak rekan-rekan ketika mendengar kata disiplin? Taati aturan yang berlaku. Ada yang lain? Bella? Ketika rapi, disiplin, ya rapi, mentaati peraturan yang berlaku. Ada lagi yang lain, Pak Karjana barangkali. Disiplin waktu, ya, dan lain sebagainya, ya. Coba kita akan lihat. Nah, ternyata konsep disiplin itu, kalau kita ambil terjemahannya adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu disiplin ya. Jadi ada kata patuh, betul tadi apa yang disampaikan ya, kepatuhan ya, disebut waktu dan lain sebagainya. Apakah pertanyaan selanjutnya, apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Kira-kira benar atau ada pendapat yang lain? Apakah disiplin itu hanya bisa dicapai melalui hukuman? Maksudnya kalau kita mengharapkan anak untuk disiplin, apakah kita memang harus menerapkan hukuman terus kepada anak seperti itu atau bagaimana?
Tidak juga ya, tidak juga. Nanti kita lihat alternatif yang lainnya ya, alternatif yang lain. Nah ini ada dua teori yang berbeda. Satu teori stimulus dan respon versus teori kontrol ya, teori kontrol. Bapak Ibu dulu waktu S1 saya yakin pernah mendengar ini ya, teori stimulus dan respon. Orang dikasih stimulus dia akan merespon gitu ya, dengan teori kontrol. Nah ini perbedaan kedua teori itu kita akan lihat. Teori stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama dipandangnya ya. Sementara teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kira-kira benar yang mana tuh? Apakah kebutuhan setiap orang itu sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda ya. Kita saja, Pak Ayub saja dengan Pak Haji itu pasti beda ya kebutuhannya seperti itu. Siswa kita juga sama. Siswa A dengan itu tidak kemungkinan tidak sama ya. Oke, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama itu kalau di teori stimulus. Kalau yang di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bisa dipahami nggak ini? Saya benak satu benak A dengan benak si B itu mungkin tidak beda, tidak sama ya. Tapi mungkin juga ada kesamaannya. Tapi pasti selalu ada sudut pandang yang berbeda ya. Oke, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini teori stimulus ya, stimulus respon. Nah kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah kira-kira kalau yang pertama ini kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama, orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti apa tuh? Oh, pribadi kita tuh kalau seperti itu. Jadi semua orang supaya sama, kalau apa namanya, supaya sama dengan keinginan kita. Gitu. Termasuk orang yang otoriter, egois barangkali gitu ya. Egois tinggi gitu ya. Nah, yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini dalam teori stimulus respon ya. Nah, sementara dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu nanti ada di apa namanya segitiga restitusi itu disebut seperti itu. Ya. Jadi dengan teori kontrol ini kita memandang nanti anak melakukan kesalahan pun itu pasti mereka ada tujuannya gitu. Tujuannya ingin apa gitu. Itu bisa kita gali. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kira-kira yang bisa mengontrol kita itu orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri ya, yang bisa mempengaruhi. Jadi ya, jadi seperti itu. Ya, jadi orang lain pun ada sedikit pengaruhnya, tapi yang menentukan langkah itu di kita sendiri. Ada kita pengaruh dari orang lain, misalkan mendengar pendapat orang lain ya, tapi langkah selanjutnya pilihan itu kita yang menentukan. Oke. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dalam teori kontrol. Pernah nggak saat kita menghadapi anak, terus anak menolak kita marah? Itu berarti kita pada teori stimulus dan respon ya, pada teori stimulus dan respon. Kalau kita masuk ke teori kontrol itu beda. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru gitu ya. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan anak nantinya. Nah, terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau dalam teori stimulus respon, kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang gitu. Jadi siapapun yang kita hadapi, kita tujuannya bersama-sama mengatasi masalah supaya mendapatkan solusi. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi semuanya menang, sukses, nggak ada yang satu sukses atau gagal gitu. Itu tujuannya seperti itu. Ya, kita lanjut. Disiplin positif tadi ya. Tadi kan baru disiplin, sekarang disiplin positif. Memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Nah ini maksudnya disiplin positif pada diri
peserta didik ini seperti ini. Jadi memampukan peserta didik, memampukan itu apa sih? Membuat peserta didik sadar gitu ya, atau membuat peserta didik bisa, karena memampukan ya, memampukan untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitar. Itu makna dari disiplin positif. Nah, terus peran kita sebagai pendidik apa? Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kira-kira sampai di sini ada yang perlu ditanyakan nggak? Kaitan dengan disiplin positif, terus tugas sebagai pendidik, ada nilai-nilai kebajikan disebut di sini, kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik, oke, motivasi intrinsik, betul. Ya, ada dua jenis motivasi, satu motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik ya. Jadi kalau in itu berarti dalam, kalau ex itu berarti luar. Jadi kalau motivasi intrinsik adalah motivasi yang dihasilkan oleh diri sendiri dari dalam gitu, berasal dari motivasinya. Memang keinginan hasrat dari diri sendiri gitu. Itu disiplin, apa namanya, motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari diri sendiri. Nah kalau motivasi yang X itu yang dari luar, dorongan support dari luar ya, dari rekan, dari teman, dan dari luar pokoknya lingkungan sekitar. Itu motivasi ekstrinsik namanya ya. Ya, kalau nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebaikan yang diakui oleh dunia secara luas gitu ya. Nanti kita akan menuju ke sana. Apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Kira-kira ada hubungannya enggak? Antara disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ada nggak? Seperti apa hubungannya? Seperti apa kira-kira? Hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kira-kira seperti apa? Hah? Ada hubungannya nggak? Bagaimana kalau misalkan siswa tidak disiplin? Jelas aja. Betul sekali. Jadi bagaimana pembelajaran itu bisa lancar berjalan gitu kan? Kalau tidak ada disiplin, baik itu di antara siswa dan gurunya gitu ya. Oke. Baik, iklan sebentar tadi ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada gambaran tentang disiplin positif. Terus yang ini apa nih? Profil pelajar Pancasila. Oke, dan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Nah, kira-kira dari gambar ini apa ada nggak yang bisa menjelaskan gambar ini seperti apa maksudnya nih? Atau alurnya nih, alurnya seperti apa? Kira-kira keterkaitan dari gambar ini. Yang pertama disebutkan disiplin positif, terus disebut profil pelajar Pancasila. Di sini ada sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Kira-kira ada apa namanya koneksi ya yang bisa disampaikan oleh rekan-rekan? Pak Gomez, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 profil pelajar Pancasila itu jika sudah dilaksanakan nanti akan tercipta sekolah yang aman dan menyenangkan. Jadi bagaimana caranya kita membuat siswa itu melaksanakan disiplin positif sehingga timbul yang itu ya profil pelajar Pancasila itu sehingga nanti akhirnya itu yang tujuan dicapai. Yang lain? Terima kasih Mbak Marisa. Ada yang lain? Sama ya. Oke, jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Mai tadi.
bahwa ketika anak sudah melaksanakan disiplin positif, nah, itu dalam kata lain dia sudah mencoba untuk memiliki profil pelajar Pancasila, ya, di mana ada 6 dimensi di situ: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gitu kan. Nah, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Nah, kalau sudah tertanam profil pelajar Pancasila pada setiap peserta didik kita, otomatis akan tercipta sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, gitu ya. Selama ini kan problemnya bagaimana kita membentuk para peserta didik kita menjadi profil pelajar Pancasila. Lanjutnya, apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai kebajikan universal? Nah, tadi ya sudah kita singgung tentang kebajikan universal. Kita beralih kepada kebajikan universal. Kira-kira sebelum ditampilkan slide-nya, ada nggak nih yang bisa berkomentar tentang kebajikan universal? Kasih sayang, contoh, udah langsung dicontoh ya. Jadi maksudnya kebajikan universal, nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebajikan, kebaikan yang sudah diakui oleh dunia universal. Kasih sayang, terus ada yang lain, perhatian, disebutkan saja nggak apa-apa. Saling menghargai, betul Pak Ayu. Pak Karjana, ada suara lain, coba dari Pak Karjana. Saling menghormati, Pak Haji. Gotong royong, coba kita lihat. Nah, ini ya, nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif manusia, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, itu ya, jadi yang sudah diakui dunia ini. Nah, di sini disebutkan the 7 essential virtues, apa namanya itu? 7 nilai-nilai kebajikan esensial yang sudah diakui dunia ini ya. Banyak sebetulnya, Mang. Banyak. Di sini ada 7 ya dari yang ini. 1, Pak Ayu, apa tuh? Empati. Empati tahu? Apa? Empati, peduli. Peduli, empati. Suara hati, suara hati. Kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini contoh dari nilai-nilai kebajikan universal ini. Contohnya sudah tertanam di sini di profil pelajar Pancasila. Apa tuh Pak Yuk? Isinya dari profil pelajar Pancasila yang pertama, ya. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan lagi, apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai kebajikan universal? Baik ya. Nah, bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira bagaimana sih cara kita, cara pendidik menanamkan nilai-nilai kebajikan universal kepada peserta didik sehingga mereka bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita? Yang ada yang lain? Mengarahkan siswa, ya, mengarahkan siswa. Terus, ayo, usaha, dilaksanakan oleh kita sendiri dulu. Oh, berarti guru menjadi suri teladan ya, menjadi contoh dulu. Oke. Misalkan lebih realistisnya, ketika misalkan ada rekan siswa yang sakit dalam satu kelas, terus kita sebagai wali kelas, kita boleh mengajak siswa kita untuk menengok atau menjenguk rekan siswa mereka yang sakit. Itu kan berarti kita sudah mengajarkan mereka secara tidak langsung untuk
melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan contohnya apa tuh nilai kebajikan universal ketika kita mengajak siswa menengok siswa yang sakit? Empati, peduli, ya, kasih sayang juga kan, kepedulian, empati, betul sekali baik. Oke. Nah selanjutnya ini ada teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Nah, pertama ada tiga motivasi. Tiga motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, kira-kira motivasi yang seharusnya kita miliki itu motivasi yang nomor berapa? Apa nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? 3 dan 1. Oke, kita akan coba ya. Kita coba. Ini semua ada dalam diri kita ya. Secara tidak langsung tiga motivasi ini ada pada diri kita ya, ada pada diri kita. Pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Sering nggak kita punya motivasi seperti itu? Sering. Misalkan kita coba hindari kata-kata kasar dari guru lah, kayak kita kamu harus mengikuti sebelumnya kan ada jangan membuat guru kamu tuh emosi, lakukan dengan baik dan mungkin itu salah satunya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagus. Contoh yang lain misalkan, ini contoh kita ya, contoh kita. Kita ada pakai helm. Saya tanya, ketika kita pakai helm, apakah kita benar-benar kecelakaan misalkan ya, pakai helm itu untuk keselamatan atau untuk supaya tidak ditilang gitu? Ya kan? Ada juga motivasi baru kita gitu kan? Jadi muncul. Dua-duanya, betul, kata-katanya dua-duanya. Selain untuk motivasinya mencari keselamatan, kenyamanan, dan juga supaya terhindar dari hukuman. Itu ada motivasinya muncul ya. Nah, yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hadiah. Sah-sah saja mereka. Betul. Motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sebenarnya motivasi itu yang ini nih, yang ketiga ya. Kenapa? Karena ini akan melahirkan disiplin positif. Disiplin positif itu lahir dari kesadaran diri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik akan berdampak pada jangka panjang dan tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Benar ya? Jadi kalau kita sudah sadar melakukan sesuatu karena memang kita harus, gitu kan, bukan untuk supaya terhindar dari hukuman ataupun untuk mendapatkan hadiah, sudah kesadaran diri sendiri, gitu. Maka ini proyeksinya akan dalam jangka yang sangat panjang. Boleh sambil makan? Tidak apa-apa, silakan sambil makan. Oke. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Nah, identitas gagal ini kalau kita menerapkan hukuman. Nah, kalau identitas suksesnya di sini ada kata disiplin turunannya. Ketika kita melaksanakan dua hal ini konsekuensi dan yang terakhir restitusi. Dalam identitas gagal di sini pertama disebutkan korban, dalam tanda kutip ya, korban mendapatkan keadilan. Terus murid atau anak akan tersakiti ketika kita menghukum anak ya. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu dalam pola pikir kita ya yang sering menerapkan hukuman. Jadi sekolah tidak akan maju kalau misalkan tidak
ada hukuman gitu. Kenapa? Karena bisa jadi konsepnya adalah apa namanya dalam konsep kita pelaksanaan suatu peraturan itu kan kalau sanksinya rendah, gitu kan, kedisiplinan itu bisa jadi rendah juga, gitu kan. Itu dalam persepsi orang yang sering melaksanakan hukuman. Nah, peraturan adalah titik-titik kamu harus, itu peraturan adalah kamu harus, gitu kan. Pertama, kamu harus datang ke sekolah tepat jam 6 misalnya. Kamu harus buang sampah, tidak boleh buang sampah sembarangan misalnya. Ya, negatif model paksaan. Jadi jelas kalau hukuman itu sifatnya negatif, modelnya adalah paksaan. Kita dipaksa. Identitas yang sukses ini ada dua, satu konsekuensi, yang duanya adalah restitusi. Konsekuensi, tahu nggak konsekuensi? Apa tuh Bapak Ibu konsekuensi? Kalau melaksanakan maka jadi konsekuensinya beda dengan hukuman ya. Kalau hukuman secara tiba-tiba, pokoknya mah nggak apa harus aja gitu ya, tiba-tiba aja. Kan dia kalau konsekuensi ya ada catatannya dulu, ketika itu dilanggar baru ya itu. Murid atau anak dibuat tidak nyaman sama ya. Konsekuensi itu akibat yang ditimbulkan. Itu betul namanya konsekuensi. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, betul ya? Oke. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, ini contoh statement-statement yang bisa yang sering kita sampaikan ke anak ketika kita melaksanakan apa yang dinamakan dengan konsekuensi. Posisinya itu netral, stimulus dan respon. Nah, berbeda halnya dengan restitusi. Restitusi ini bukan barang baru sebetulnya Bapak Ibu ya, cuma ini memang boomingnya di dunia pendidikan kita pada saat munculnya program pendidikan guru penggerak ya. Ditambah dengan namanya segitiga restitusi. Nanti ada bahasan khusus dari restitusi ini ya, di akhir nanti ada bahasan khususnya. Di restitusi ini korban mendapatkan ganti. Beda dengan yang ini ya. Beda dengan yang ini. Ini yang apalagi ini diabaikan, korban mendapatkan ganti. Dalam artian korban di sini dalam tanda kutip ya, siswa misalnya. Siswa itu mendapatkan gantinya dari gagal menjadi sukses. Terus murid atau anak mendapatkan penguatan, jadi dikuatkan di restitusi ini. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, karena nanti di restitusi ini siswa itu nanti dikembalikan posisinya dari siswa yang gagal dalam tanda kutip menjadi siswa yang sukses, terus dia dikembalikan lagi ke komunitasnya. Itu dalam restitusi nanti. Apa yang kamu yakini? Nah, beberapa pernyataan-pernyataan yang bisa kita sampaikan ke anak nanti kalau kita melaksanakan restitusi pada anak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sistem bentuknya ini bentuk positif, teorinya teori kontrol. Jadi teori kontrol plus lawan stimulus respon tadi ya. Nah, apa sih restitusi itu seperti apa? Nanti ada bagian khususnya. Nah, coba analisa beberapa kotak ini. Apakah masuk pada hukuman atau konsekuensi? Ya, yang pertama mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Ini kira-kira hukuman apa restitusi? Hukuman atau konsekuensi? Pak Ayu konsekuensi, boleh konsekuensi. Pak Kajana? Menurut Pak Kajana itu hukuman atau konsekuensi nomor 1? Konsekuensi Pak Haji? Konsekuensi. Yang kedua, berdiri di tengah lapangan, upacara karena datang terlambat sekolah. Hukuman. Hukuman ya. Nah, yang ini nomor 3 nih, merapikan sapu dari alat konsekuensi. 4, mencatat 200 kalimat
Saya hukuman. Oke, ini bersihkan WC sekolah yang tidak membuat tugas. Benar? Oke. Karena tidak membuat tugas. Kita lihat ya. Kita lihat. Konsekuensi ini ya ternyata ya. Konsekuensi itu ada dua. Yang pertama dan yang ketiga, mengganti penghapus teman yang dihilangkan, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena bersama di sekolah istirahat. Ini hukuman. Nah, kira-kira kenapa ini masuk hukuman yang tiga? Ini ada suatu unsur paksaan. Unsur paksaan. Menurut Pak Ayun karena ada unsur paksaan di dalam 2, 4 dan 5. Dan yang ke 1 dan 3 kenapa disebut konsekuensi? Kesadaran itu. Sudah ada kesadaran. Terus apa lagi? Ada apa? Ada waktu yang ditentukan ya. Mengganti penghapus yang dihilangkan, merapikan sapu dan pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini tadi kita bicara ada penghargaan ya, ada hadiah. Penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Ternyata penghargaan bisa disebut hukuman ya, kenapa kita lihat? Efektif hanya untuk jangka pendek, setuju nggak? Penghargaan itu hanya untuk jangka pendek. Nah, kenapa tidak bisa untuk jangka panjang, Bu ya? Kenapa? Penghargaan hanya untuk jangka pendek. Penghargaan itu bisa ucapan terus, apa namanya, berupa ungkapan, berupa hadiah, barang misalnya. Bisa jadi kebutuhan jangka pendek. Bisa jadi penghargaan bisa jadi untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek. Karena dia akan takut pada saat itu saja. Bisa jadi kemungkinan di masa yang akan datang dia mulai kembali. Ada suara yang lain? Pada saat itu diberi penghargaan. Ada suara yang lain kan? Nah, coba rekan-rekan bayangin. Kalau misalkan kita selalu ngasih penghargaan kepada siswa, bayangin, misalkan kita kasih penghargaan nih ke siswa sebuah buku atau pulpen misalnya ya, berupa barang ini misalnya berupa barang. Nah kalau kita terus menerus, apa yang akan terjadi? Ketagihan, atau kita gimana? Atau kita? Kering nanti kan? Kurang baik juga, kan itu butuh dana ya, butuh dana. Terus kan sumbernya kan Oke, ya, tadi motivasinya kalau untuk mendapatkan penghargaan sama imbalan itu motivasinya jangka pendek ya. Yang jangka panjang mah bagaimana kita memunculkan kesadaran diri pada anak bahwa datang dan belajar di sekolah itu adalah memang keharusan dia gitu kan untuk memperbaiki kehidupannya ya. Ternyata kita analisa di sini. Efektif untuk jangka pendeknya kenapa? Menimbulkan persaingan. Menimbulkan persaingan. Ketergantungan dalam jangka panjang. Itu tadi ya. Menghukum bagi yang tidak mendapatkannya nih. Kata menghukum ini dalam tanda kutipnya. Kenapa penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman? Ini ternyata bagi yang tidak mendapatkannya itu hukum. Salah satu hukum gitu kan. Mematikan kreativitas, menurunkan kecepatan, kecewa bila tidak mendapatkannya. Itu ya, kalau kita memberikan hukuman dan penghargaan. Kalau ini pernah dengar satu peribahasa nggak? Ada seorang sastrawan dari barat, saya lupa namanya, dia pernah punya peribahasa sanjungan dan pujian akan saya masukkan ke bejana emas, tapi cacian, makian dan kritikan akan saya masukkan. Kembali, sanjungan dan pujian akan saya masukkan ke tong sampah,
Tapi cacian dan makian akan saya masukkan ke bejana emas. Apa isinya? Bahwa kalau kita terus menerima pujian, wah kamu hebat, muncul kesombongan, mematikan ini kreativitas, buntu kita. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita sudah hebat. Gitu. Main lawan aja, orang yang paling hebat dia. Kalau kita selalu dipuji gitu, wah Pak Haji nomor 1, itu ayamnya gitu ya, lebih hebat daripada Pak Haji. Nah itu, udah buntu. Tapi kalau kita menerima masukan, makian orang, gitu ya. Tapi kita positif dalam hal itu, mengambil sisi baiknya untuk melengkapi atau memperbaiki kekurangan kita yang disebutkan oleh orang. Nah, itu akan sangat memacu kreativitas sehingga kita akan terus kreatif untuk memperbaiki diri. Tidak ada waktu untuk menggunjing-gunjing kekurangan orang lain gitu maksudnya. Nah, itu sedikit aja itu. Oke. Bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Nih pertanyaan tematik yang berikutnya nih. Bagaimana sebaiknya reaksi kita guru nih apabila murid melakukan kesalahan? Ya, pertama kita harus mengetahui dulu dari mana sebabnya itu, nanti asal masalahnya itu. Baru kita akan melakukan bukan hukuman ya, gitu ya. Konsekuensi ya, artinya bagaimana cara kita melakukan misalnya kalau dia itu melakukan atau ibaratnya lambat masuk ke kelas, maka saya akan mencoba, kenapa kamu lambat? Dia mungkin macet di jalan. Jadi saya ngomong ke anak tersebut, ya nanti makanya kalau tahu macet di jalan gitu misalnya, maka kamu harus bangun lebih pagi lagi gitu. Dan jangan diulangi lagi gitu. Tapi nanti kalau diulangi terus menerus, nanti bapak bagaimana? Nanti bapak akan menjemput kamu, bisa nggak? Bapak nggak bisa atau janganlah. Nah, maka kalau nggak mau dijemput oleh bapak, kamu harus pagi-pagi untuk berangkat ke sekolah. Luar biasa. Tepuk tangan, Bapak ini tepuk tangan. Oke. Ya. Ada yang lain nggak? Sebagai guru ya, saya akan mencoba memanggil murid yang melakukan kesalahan tersebut. Lalu kita tidak boleh menjudge ya ke murid tersebut. Kita ajak bicara. Tadi seperti Pak Ayub kita tanya kenapa melakukan kesalahan tersebut. Tetapi kalau saya lebih ke jangan memberikan solusi atas kesalahan yang telah diperbuat oleh murid, tapi biarkan murid mencari jawaban atau solusi atas kesalahan sendiri. Apa kesalahan kamu, penyebabnya apa, lalu saya tidak akan mengulangi kesalahan ini jika saya mengulangi. Jadi biarkan siswa tersebut yang memberikan solusi kepada guru. Jadi jangan kita judge. Terima kasih Bu Maisa. Ada yang lain suara? Cukup. Maka jangan mau bersuara. Cukup. Boleh. Ya. Kalau menurut pribadi saya, itu lihat daripada kesalahannya awalnya. Kalau misalkan itu si murid kesalahannya keterlaluan, otomatis diri pribadi itu kan memanggil daripada emosi. Bagaimana caranya? Pertama kita paling ya biarkan emosi dalam segi pembicaraan, biarkan ada apa-apa. Dengan syarat tetap pembicara itu memberikan motivasi terhadap anak. Artinya boleh marah tapi jangan masukkan ke hati. Yang penting kita jangan pakai alat lagi. Contohnya memukul dan sebagainya. Dan juga kalau misalkan emang ini dari pribadi saya, ketika ada kesalahan pasti saya mah bicara begitu plak-plak aja ya gitu. Kurang gitu ya contohnya. Berbeda ya? Iya, tergantung daripada kesalahan. Iya, tergantung daripada siapa tersebut. Yang penting bagaimana kita
jaga daripada alat, buku dan sebagainya. Itu aja, tergantung lihat kesalahannya anak aja. Oke, terima kasih Pak Haji. Terima kasih juga Pak Ayub yang pertama sudah memberikan statementnya dan juga Ibu Manisha. Baik, kita lihat ya, kita lihat. Nah, oke, kita kembali dulu. Betul. Bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Pak Ayub tadi ditanya dulu kenapa berbuat seperti itu ya, kenapa melakukan kesalahan. Terus dirujuk kepada peraturan yang sudah berlaku yang ada gitu kan. Nah kalau misalkan itu ada konsekuensinya gitu kan kalau melanggar. Pak Ayub tadi seperti tadi. Kalau Bu Mei tadi di apa tadi pertama Bu Mei? Tadi apa? Diajak berbicara anaknya ya. Diajak berbicara kenapa melakukan kesalahan tersebut. Terus mencari solusi bersama anak bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu ya. Nah, jadi anak memperbaiki kesalahan timbul dari kesadaran anak sendiri. Pak Haji tadi menitik beratkan tergantung bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh anak, gitu kan? Nah, nanti meresponnya seperti itu. Kata Pak Haji, pokoknya prinsipnya Pak Haji tidak melakukan kekerasan fisik, gitu kan? Tidak menggunakan alat baik itu berupa fisik tangan tubuh kita atau alat-alat yang ada di sekolah kekerasan. Nah, jadi rekan-rekan, selanjutnya adalah restitusi tadi ya. Nah, yang disebutkan di awal tadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, yang kedua, guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Mirip apa yang telah disebutkan oleh rekan kita, Ibu Melisa tadi ya. Nah, jadi dalam restitusi itu peserta didik diajak ketika melakukan kesalahan, diajak berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan dan memperbaiki diri gitu kan. Jadi kesadarannya itu muncul dari kesadaran diri sendiri gitu kan, bukan paksaan karena gurunya, tapi dia diajak bertanggung jawab, diajak memahami bahwa dia memang benar melakukan kesalahan, tapi tetap guru itu menguatkan dia, tidak menjatuhkan dia, ya, tidak langsung memberikan hukuman, dan juga setelah dikuatkan, diberikan kesempatan untuk berefleksi. Ayo, kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi guru si siswa itu diajak untuk menemukan solusinya sendiri, gitu ya. Nah, atas dasar bimbingan kita sebagai guru. Itu dalam restitusi, Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Luar biasa ya, belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan yang bermasalah dengan yang dikenakan masalah itu ya, termasuk dengan ini. Adalah tawaran, bukan paksaan. Ditawarkan kepada anak. Pak, aku lama ditawarkan mah, misalkan. Memang yang singkat itu dan praktis itu kita memberikan hukuman. Ya, kalau kita restitusi, memang prosesnya bisa jadi lebih lambat. Cuma karena memang kita untuk menanamkan kesadaran diri pada anak, memang harus butuh proses, butuh waktu supaya anak sadar. Dan memang itu lama. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi tadi itu bukan kesadaran. Oh iya, saya benar salah. Saya harus memperbaiki diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Tadi setiap tindakan itu punya alasan. Alasan orang melakukan tindakan itu yang kita cari. Gitu. Kebutuhan dasar yang dia coba penuhi apa? Gitu. Adalah cara yang paling baik. Cara yang paling baik. Ya. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ketika kita melakukan restitusi, capaian kita, target kita adalah membentuk karakter. Gitu. Bukan langsung memberikan hukuman. Memang paling gampang memberikan hukuman. Menguatkan, nah ada kata menguatkan. Berfokus pada solusi.
berfokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, betul. Jadi kalau kita di restitusi itu kita tidak memisahkan anak yang berbuat salah itu menjadi dalam komunitas yang dijauhi oleh lingkungannya, oleh teman-temannya, tapi kita mengembalikan dia kepada lingkungan dia, kepada teman-temannya supaya tetap diakui dan bisa berkomunikasi dan berinteraksi ya. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada berapa, Pak Yun? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Terus yang kedua, yang kita di sini, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Keempat, kebutuhan akan kesenangan. Kelima, kebutuhan penguasaan. Bapak Ibu ada versi lain nggak? Waktu kita sekolah, saya tidak mengenal ini. Waktu kita sekolah kan kita tentang kebutuhan manusia itu ada beberapa jenis yang dikelompokkan. Satu kebutuhan dulu waktu sekolah, primer. Sayang, pangan, dan apa-apa. Itu primer ya. Itu primer, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan tersier. Tersier itu yang sudah wah gitu ya. Kebutuhan tambahannya, kebutuhan lanjutannya kalau tersier. Ini Pak, Ya. Bebas tuh anak bebas. Ya, sama dengan penerapan kurikulum kita yang baru, kurikulum Merdeka. Berarti kalau kita salah mempersepsikan Merdeka itu berarti bebas dan sama. Ini versi lain dari para ahli ya. Yang dulu itu versi ahli-ahli yang menyebutkan, kalau yang ini beda ya. Beda. Kebutuhan bertahan hidup udah jelas ya, bahwa semua kita pasti butuh untuk bertahan hidup. Banget. Kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang butuh itu ya. Nggak ada tuh orang yang nggak butuh dikasih sayang dan sayang. Ya? Kebebasan. Kata betul tadi, kebebasan. Kebebasan sama kebutuhan. Kalau kita diatur sama orang, ya itu nggak merdeka, dijajah namanya ya. Merdeka betul sekali. Kebutuhan akan kesenangan, butuh ya. Nah, itu yang sering anak-anak itu tuh di kelas itu. Misalnya mereka sepertinya mereka padahal untuk happy doang, iseng gitu ya. Iseng akhirnya coret-coret, pukul gitu kan, dengan teman bercanda, itu akan kesenangan dan kebebasan. Bagaimana nanti kita melihat kebutuhan-kebutuhan yang coba dipenuhi oleh anak. Yang terakhir, penguasaan, power. Betul nggak kita kekuasaan, power? Butuh ya. Seorang ayah kalau tidak punya power, dia akan dilecehkan oleh anaknya. Yang pertama di Ya, butuh punya power. Bukan menguasai nanti bisa kotor gitu. Oke, betul. Selanjutnya, mengapa pertanyaan romantik berikutnya? Mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid? Nah, kira-kira apa alasannya? Kita harus memahami kebutuhan dasar murid. Kebutuhan dasar murid. Ada pengaruh nggak? Ada pengaruh nggak? Coba. Boleh pakai ini? Ini pengalaman, bukan pengalaman ya Pak ya. Kita berbagi aja di sini. Jadi mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid? Jadi kalau menurut saya gitu ya, mungkin akan berbeda dengan guru yang lain. Menurut saya, kenapa kalau kita tidak memahami kebutuhan dasar, pertamanya kita akan kebingungan apa yang harus kita sampaikan. Itu pertama. Dan mungkin akan salah jalur atau salah menyampaikan seketika temanya apa kalau misalkan kita tidak memahami dasar-dasar yang murid apa sih dibutuhkan gitu. Ada suara yang lain nggak? Pendapat yang lain?
Oke, coba kita ya. Mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid? Nah, jadi ketika murid kita menemukan siswa bermasalah, nah, kita butuh juga tuh untuk memahami kebutuhan dasar yang coba ia penuhi gitu. Tadi itu, padahal mah dia butuhnya itu kesenangan gitu, butuhnya kesenangan. Tapi karena memang kebutuhan yang coba dia penuhi itu caranya kurang pas, akhirnya salah. Akhirnya di mata kita itu salah. Misalkan bercandanya kadang bawa-bawa nama orang tua misalkan kan. Padahal itu dia senang-senang doang gitu, happy doang, kebutuhan anak kesenangan gitu. Setelah itu anak saya tuh sekolah pulang ke saya di rumah, ya kamu cerita sama teman-teman, kenapa? Masa aku lewat, amin dulu gitu. Itu serius di kelas di kelas saya sering mana Kak? Ada salah satu anak yang mungkin tujuan anak itu ingin mendekat terhadap guru. Cuma dia sering banget nyeleneh gitu. Nah saya sering banget emosi terhadap anak itu. Kenapa sih? Tapi saya dengan emosi, dengan tantangan pembelajaran, gitu kan? Entah ditunjuk kenapa. Padahal saya tahu anak itu tuh tidak mampu. Tetapi usahakan saya, kamu harus mampu ke sana. Bacakan ini, masalah itu solusinya bagaimana? Nah itu salah saya, gitu kan? Itu salah satu mengukur, tapi bukan mengukur tujuannya. Karena saya kesel banget sama anak itu Pak. Iya, itu ya. Nah, coba kita lihat lagi. Memberikan hukuman. Ini dunia yang berkualitas, bola kosong maksudnya, bola kosong. Dunia berkualitas itu maksudnya dunia yang ada di benak kita ya. Dunia yang ada di benak kita. Dalam artian setiap pribadi kita kan punya impian, punya keinginan bahwa dunia kita itu dunia seperti apa gitu ya. Seperti apa yang ada di benak kita itu inginnya apa pasti beda, nggak sama ya, nggak sama. Jadi dunia berkualitas maksudnya tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran hal-hal yang diinginkan dan hal-hal terbaik yang membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, jadi dunia berkualitas itu bukan dunia yang realitas. Ingat ya, dunia yang berkualitas bukan dunia yang realitas. Kenapa? Realitasnya nggak mungkin pernah terpenuhi itu dunia berkualitas dalam impian kita. Dunia berkualitas hanya ada dalam benak kita. Dalam realitasnya, saya jamin nggak bakal bisa. Kenapa? Karena dunia berkualitas di otak kita, di benak kita, itu nggak akan sama dengan dunia berkualitas di benak yang lain. Ya, kebutuhannya pun berbeda ya. Dunia berkualitas misalnya di sini bisa dilihat ada orang-orang ya, ada orang-orang isinya, nilai-nilai, karakter, pencapaian, pekerjaan dan sebagainya. Jelas ya. Nah, ilustrasi dunia berkualitas dua murid SMP X perbedaannya ya. Ini anak A dan anak B. Anak A di dalam dunia berkualitasnya ada orang tua, mungkin orang tuanya yang kaya segala macam ya. Teman sekelas, sepatu yang dibelikan ayah, guru biologi, bu guru biologi yang ganteng kalau cewek ya, cantik. Rumah, sekolah, lapangan bola, persahabatan. Anak B, misalkan di dalam pikirannya itu, di dalam benaknya, dunia yang berkualitas menurut dia itu benak dia ada teman sekelas, sepeda dari nenek, wali kelas, sekolah, kantin sekolah, dan komik. Mungkin hobinya adalah membaca komik. Yang anak yang lain pasti mungkin punya persepsi yang berbeda. Berbeda ya. Karena gambaran di benak kita, di benak masing-masing seseorang. Ya. Terkait lingkaran dunia berkualitas, di manakah kira-kira tanggal sekolah dan teman di sekolah? Terus yang kedua, jika Bapak Ibu adalah pemimpin di sekolah, bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan ini untuk membangun budaya positif? Kira-kira dalam dunia berkualitas kita tuh, lingkaran dunia berkualitas ya, di manakah kira-kira kita dan murid meletakkan sekolah dan pengalaman di sekolah? Ada nggak di dalam dunia berkualitas kita? Ada pasti ya. Kalau mau ngikutin Jadi dalam dunia berkualitas, misalkan saya ingin banget sekolah itu misalkan
sarana dan prasarananya lengkap, komplit, sehingga kalau kita ngajar sebuah kelas terkoneksi dengan wifi misalkan ya, dengan infobus. Pokoknya kalau kita ngajar enak aja, jangan nunggu-nunggu orang gitu. Ini bukan dunia realitasnya, coba bayangkan. Dunia berkualitas kita dengan dunia realitas pasti berbeda. Kita membayangkan dalam dunia berkualitas kita lingkaran kecil misalkan sekolah. Membayangkan sekolah kita sekolah yang sarananya lengkap, kan? Wifi-nya pasti terkoneksi di semua ruangan. Ada infokus di semua ruangan. Nah, kan itu impian kita kan? Ketika kita masuk ke realitasnya, boro-boro. Ya kan? Iya, itu seperti itu tadi ya. Nah. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ini konsepsi baru dari yang dulu dinamakan dengan peraturan kelas, keyakinan atau kesepakatan kelas. Saya yakin beberapa rekan-rekan di sini sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ya boleh ya. Kita akan coba tinjau ulang apa sih itu keyakinan kelas dan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Bagaimana menyusun nilai-nilai kebajikan di sekolah. Tadi sudah ya. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti keyakinan yang dibuat untuk skup yang lebih luas di satu sekolah. Kalau keyakinan kelas berarti adalah keyakinan atau kesepakatan yang dibuat untuk lingkungan kelas tertentu. Pak, boleh sama atau beda nggak keyakinan kelas A dengan keyakinan kelas B? Boleh. Boleh beda, boleh sama, ya. Boleh itu mah tergantung kesepakatan dari anggota kelas, karena yang membuat dan yang melaksanakan adalah anak-anak di kelas dan guru. Ya, keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Kata abstrak itu apa sih kalau kita ambil terjemahan dari diksi bahasa Indonesia? Abstrak, lebih abstrak. Nyata ya. Sama. Matematika itu sama. Gitu. Dapat berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Dapat berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, umum ya. Senantiasa dalam bentuk positif. Nah, ini kayak kelas beda dengan peraturan kelas ya. Beda dengan peraturan kelas. Sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Nah, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut disusun dengan melibatkan semua warga sekolah atau warga kelas. Hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Betul ya? Betul. Tahapan pembentukan keyakinan kelas. Tahapannya. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau warga kelas untuk menyampaikan pendapatnya terkait peraturan yang disepakati. Acung di sini yang sudah membuat keyakinan kelas, nggak bisa benar ya. Langkah yang pertama sudah melakukan langkah yang pertama nggak? Iya kan? Ya, memang. Warga kelas ya. Terus setelah kita meminta untuk warga kelas menyampaikan pendapatnya terkait peraturan yang disepakati, kita catat ya, mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar agar dapat dilihat oleh semua warga sekolah, warga kelas. Jadi kalau sudah kita ambil tuh pendapatnya masing-masing, baik bisa mereka tulis langsung atau di kertas satu lembar atau di kertas post-it yang sudah kita siapkan, terus mereka misalkan kalau di post-it nempel ya, ada 30 misalkan, ada 30. Kan banyak tuh. Nah, sementara keyakinan kelas itu diharapkan tidak lebih dari misalkan 1 atau 10 misalnya ya, tapi biasanya kalau di PGP yang kita ketahui itu 7 biasanya seperti itu. 7 keyakinan kelas. Nah, ini Pak. Silakan. Apa? Mau pindah aja ya. Nah, di sini kan ada keyakinan. Ya, sekarang saya kembali ke Mas. Boleh nggak? Misalkan saya membuat itu keyakinan posisi. Mungkin untuk skupnya yang struktur organisasi, nggak apa-apa.
boleh. Nggak apa-apa. Misalnya Untuk mereka di mana gitu ya, di perpus misalnya. apa? Nggak apa-apa. Untuk pengorganisasi dan tertib. Kesepakatan pengurus OSIS. Nah, ini namanya kesepakatan pengurus OSIS. Lupa lagi apa-apa. program saya itu kemarin kan kesepakatannya seperti ini. Nah, betul sekali. Jadi ibu silakan. Boleh. Rembukan dengan pengurus OSIS. Minta mereka untuk menyebutkan atau menuliskan kesepakatan yang mau dia ajukan. Setelah itu misalkan kalau misalkan ada 11, 20 atau kalau lain sebagainya lebih kerucutkan menjadi beberapa keyakinan yang disepakati bersama gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Menyusun keyakinan kelas sesuai dengan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yakni dengan menggunakan kalimat positif. Nah ini nih, jangan misalkan yang negatif ya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu, ini negatif tentunya, jangan. Nah, sebisa mungkin kata jangan ini tidak ada. Jadi buanglah sampah di tempat sampah atau buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada kata negatif. Jangan, tidak boleh. Gitu. Itu dalam keyakinan kelas sangat dihindari. Meninjau kembali data hasil diskusi dan secara bersama-sama menemukan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Nilai kebajikan inilah yang dimasukkan dalam keyakinan sekolah. Itu tadi. Jadi kalau ada 32 kita reduksi ya, kita kurangi jadi beberapa, kita gabungkan misalkan yang sama gitu kan. Sehingga nanti ada keyakinan yang gampang untuk diingat dan dilaksanakan gitu. Meninjau kembali keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Bila dirasa terlalu banyak, lebih dari 7 keyakinan, maka dapat dikurangi gitu ya. Kata-kata disebutkan di sini jumlahnya 7. Meninjau kembali meninjau ulang, menyetujui dan menyepakati keyakinan sekolah atau kelas oleh seluruh warga sekolah. Meletakkan keyakinan sekolah di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Kelas di depan, gitu kan, di dinding. Kalau OSIS di depan ruang OSIS. Kalau misalkan peraturan sekolah bisa dibaca oleh umum, ya bisa dibaca oleh umum. Dulu namanya tata tertib sekolah. Oke. Contoh keyakinan kelas. Ini ya. Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Di sini misalkan senantiasa menjaga diri terbaik, senantiasa menghargai orang lain, selalu bersikap positif, berkomitmen terhadap setiap tugas. Ya, ini boleh seperti ini, tapi boleh juga diperjelas. Ada beberapa, itu kan jangan banget gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Karena ada antara teman tuh bully aja gitu. Oh, boleh. Nanti saya share juga boleh, gitu ya. Materi ini boleh saya share nanti. Materi ini gratis. Nah, gratis. Nah, ini kita akan mengenal 5 posisi kontrol. Ayo, bisa menyebutkan kata yang terakhir kontrol. Ya. 5 posisi kontrol. Di sini ada posisi yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga posisi teman, keempat ini posisi pemantau, kelima posisi manajer. Rekan-rekan, 5 posisi kontrol ini diperlukan kepada guru ya, kepada kita. Nanti kita lihat posisi kita itu ada di mana. Ada di mana ya selama ini gitu. Apakah kita di posisi penghukum atau di pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau atau manajer? Penghukum. Ya bisa dikatakan penghukum. Itu bisa dibaca. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal mengancam. Pembuat merasa bersalah benar baca nggak? Kalau pemantau aku berada di menggunakan bahasa yang lembut, namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, salah atau Akan jana nomor 3. Teman. Nomor 3 teman mengontrol murid dengan bujukan. Tayyib nomor 4. Oke, pakai apa?
Oke. Melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Terakhir, yang kelima adalah posisi manajer. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sendiri. Dari 5 posisi kontrol ini, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira, mereka ada di mana selama ini? Lebih banyak ada di mana posisi kontrolnya? Lebih banyak melaksanakan posisi kontrol yang mana? Bisa Payung nomor 5. Wah, payung nomor 5. Mantap. Bunai nomor kadang 3, kadang 5. Pak Haji 3. Selama ini ya. Bunai nomor 4. Pemantau. Bahkan kira-kira walaupun ini wah, 4 nomor 5. Baik, kita lihat. Posisi kontrol yang pertama, posisi kontrol guru yang pertama itu adalah penghukum. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal atau mengancam. Ya. Jadi kalau dalam buku posisi kontrol penghukum itu posisi kontrol yang paling rendah. Kita itu dipandang paling rendah kalau menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Gitu. Ya. Yang kedua, apalagi sekarang, hati-hati, harus hati-hati. Kita titip ya, hati-hati. Kenapa? Karena kan kodrat zamannya sekarang itu beda dengan dulu waktu kita masih sekolah. Dulu ketika kita sekolah, ya saya pribadi saja, saya pernah ditempelin sama guru, pernah di segala macam sama guru, di pusat segala macam, itu nggak pernah laporan ke orang tua. Ya, itu nggak pernah laporan ke orang tua. Tapi yang sekarang jangan coba-coba, karena ada ya hati-hati ya, terutama dengan menggunakan tadi kekerasan fisik. Yang kedua, pembuat rasa bersalah menggunakan bahasa yang lembut, namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kira-kira bisa memberikan contoh pernyataan kita kepada siswa ketika kita melaksanakan kontrol pembuat merasa bersalah. Seperti apa? Puisi misalkan, kamu belakang udah tahu kan kalau kayak gitu. Nah itu membuat masalah seperti itu. Itu tidak boleh. Oke ya. Teman, nah ini mengontrol murid dengan bujukan. Dulu saya sering memposisikan diri saya sebagai teman, sering. Tapi resikonya kalau kita terlalu sering memposisikan kita sebagai teman kepada murid-murid kita, bisa kebablasan. Murid itu bisa lebih berani kepada kita. Itu dalam bahasa itu ya. Sampai di puncaknya nanti sama menganggap kita benar-benar seperti teman gitu di sekolah. Dari gaya bahasa dan lain sebagainya. Ya. Nah, posisi kontrol pemantau melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau kita melaksanakan sebagai pemantau, kita seperti peraturan yang berjalan gitu. Jadi di otak kita itu sudah tertulis tuh peraturan kayak yang sekolah. Misalkan ada siswa nih ketemu sama kita, kamu tahu kan peraturannya bahwa keyakinan kelas kita nomor 7 misalkan tidak boleh tidak datang ke sekolah tepat waktu ya. Misalnya yang berpikir ke situasi itu yang seperti itu tuh jadi emosian gitu. Ya, jadi dia berbicaranya selalu aturan, konsekuensi dan keyakinan berbicara. Yang paling tinggi itu, yang paling dianjurkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi kesalahannya sendiri. Ini yang susah. Kenapa? Karena ini yang susah, tapi memang posisinya paling tinggi. Jadi tidak sembarangan orang bisa melaksanakan posisi kontrol yang 5. Tidak sembarangan orang karena dia tinggi derajatnya gitu. Jadi untuk memiliki kesadaran ini prosesnya akan lama. Tidak betul, ya. Tidak sebentar. Ini butuh waktu dalam proses. Kalau kita melaksanakan ini, ya, butuh komitmen, gitu ya, butuh komitmen. Oke. Siapa yang mengatakannya kita akan lihat tadi ya, manajer, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah dan penghukum. Sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Kira-kira ini
Penghukum, temuan masa usaha, teman, manajer, atau pemantau. Dan ini, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah menjadi orang yang berhasil. Jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Ini yang mana nih kira-kira? Manajer. Terus ini. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka tidak boleh pulang. Saya merasa kecewa denganmu hari ini. Ya, saya kecewa. Peraturannya apa? Mana berbicara aja peraturan terus. Peraturan masing-masing ya. Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ya. Bagaimana posisi pemantau dan manajer mengucapkannya? Kita lihat. Lihat di manakah posisi Ibu Santi? Tadi sudah ya? Tadi sudah ya? Sudah kita lihat. Jadi nomor 1 ini, penghukum ini membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kalau selama pendidikan, iya betul. Kalau selama pendidikan, kami diajarkan untuk bisa melaksanakan posisi kontrol yang 3 ini nih, secara bergantian. Teman, pemantau, dan manajer. Boleh nggak? Ini nih yang 1 dan yang 2. Boleh tidak? Yang kemarin tadi. Tapi jangan. Kan ada anak yang beberapa beda tanggapan gitu. Mungkin dengan cara itu Kata Pak Ayun tadi, rekan kita, kalau anak salah itu ditanya dulu, kenapa dia melakukan itu, apa alasannya gitu, Pak Yun ya? Sama saya juga dulu Pak Yun, saya kalau sering kesiangan waktu SMA ya, dipanggil Ustaz tidak boleh masuk ke kelas gitu kan. Nah, udah beberapa kali guru saya, menghukum saya. Suatu hari dia minta alamat rumah saya, dulu waktu SMA ya. Kenapa? Barangkali dia ingin tahu kenapa saya itu sering kesiangan. Dibanggil terus, tapi saya tidak pernah pulang, walaupun nggak boleh masuk jam pertama. Itu mas setelah dia tahu rumah saya ada di mana, terus posisi saya bagaimana saya ke sekolah, itu dia nggak pernah ngomong saya lagi. Kenapa? Karena tahu rumah saya jauh dari sekolah, terus sarana transportasinya susah, harus lari segala macam untuk mudah angkot. Nah, jadi tahu prosesnya itu, proses bagaimana nyampe ke sekolah itu gitu Pak Yun. Sampai sekarang akrab dengan saya. Sekarang sama-sama yang saya tujukan kepada anak Ridwan. Ini aneh banget dekat tapi nggak sekolah. Ini kalau kita lihat ini emang paling apa namanya ada di bawah gitu ya, ada di bawah. Jadi sebisa mungkin kita tidak melaksanakan ini dan ini ya. Nah, bagaimana kita harus bersabar, bisa mempraktekkan 3 posisi kontrol ini, teman, pemantau, dan manajer, terutama yang ini. Jadi kita melihat kesalahan itu. Kalau marah-marah baik. Sepanjang kenakalan anak itu kan ibaratnya kalau peribahasanya buah mangga muda itu kalau tidak asam nggak mau. Mangga muda kalau nggak asam nggak mau. Kalau paling udah busuk. Tapi kalau mangga udah asam itu normal berarti. Manusia juga sama, pasti anak-anak nakal, normal anak-anak ini. Nah, cuma kenakalan itu masih dalam batas, terkecuali kalau sudah masuk ke ranah pidana, ya, asusila, gitu baru kan. Kita bisa kembalikan lagi ke orang tuanya. Selama kenakalan yang bersifat normal, normatif anak-anak, kita bagaimana upaya kita untuk menyelesaikannya di sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi ini ya, segitiga. Nah, di dalam segitiga berarti ada sudut yang terbentuk ya, tiga ini. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini yang pertama nih, langkah yang pertama. Setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Nah, terakhir menanyakan tentang
keyakinan. Ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Seperti apa langkah-langkahnya? Pertama, dalam menstabilkan identitas, posisinya kita memposisikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sama kita juga. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi dalam proses menstabilkan identitas, kita berusaha untuk menguatkan siswa kita. Jadi kita berusaha melaksanakan segitiga restitusi itu ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Nah, di dalam tahapan yang pertama menstabilkan identitas, dalam melaksanakan menstabilkan identitas, kita mencoba melihat anak yang berbuat salah itu tidak langsung menghukum, tapi kita berusaha untuk menguatkan. Kalau kita langsung menghukum, anak akan down. Ya, kita kuatkan. Misalkan dengan beberapa statement, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau saya juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikannya. Itu contoh menstabilkan identitas. Jadi distabilkan dulu tuh emosi anaknya, distabilkan, ditenangkan. Nah, tadi itu ya. Oh, saya juga ketika di posisi kamu mungkin akan melakukan seperti itu. Nah, ketika anak berbuat salah ya, tidak langsung sini kamu ya, terus lari misalnya ya, tidak langsung itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu maksudnya memvalidasi, tahu bukan memvalidasi ya? Memvalidkan, melihat memang dia melakukan kesalahan itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah ini nih, kita tadi itu kenapa kita penting untuk mengetahui kebutuhan dasar murid. Ini karena dalam praktek segitiga restitusi, dalam validasi tindakan yang salah kita diminta untuk ini nih, mengetahui alasan. Setiap tindakan itu punya alasan. Kenapa dia bercanda di dalam kelas? Karena dia punya alasan, iseng, mencari kebebasan, berusaha memenuhi kebebasan. Tapi sendiri kenyataan. Nah, itu nama juga anak. Emang diawali dari iseng. Itu ya. Semangat. Kesenangan. Karena cari perhatian. Nah, kita bisa juga nanti di sini di validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang membutuhkan untuk mencari kesenangan? Apakah pasti ada cara gitu? Kita memberikan gambaran. Kita bisa memberikan tawaran kepada anak gitu kan. Ada cara lain yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan yang coba dia penuhi itu. Ketika dia berjalan di dalam kelas, gitu ya. Oh, ingin bersenang-senang, tapi bisa di luar kelas, ya. Tidak di dalam kelas. Kalau di dalam kelas mengganggu aktivitas orang lain. Tidur, sahabat. Ada anak tidur di dalam kelas, ya kan? Ya, kalau kita ingin cepat beres, kita gitu. Tidak pernah memperlukan kalau ada anak. Tapi kalau udah misalkan lebih dari 10 menit baru ya. Itu ya, bagus. Oke. Dan angka terakhir, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati tadi ya. Kita kan sudah punya kesepakatan kelas, tuh validasi ke anak bahwa ketika misalkan dia melakukan itu, ada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yang harus ditaati dan dilaksanakan bersama gitu. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Ya, dalam menanyakan keyakinan kelas. Jadi inti dari segitiga restitusi adalah memandang anak itu yang berbuat salah tidak langsung dihukum, tidak langsung diberikan hukuman, tapi kita menguatkan pertama dengan menstabilkan identitas dia, menguatkan jiwanya dulu bahwa memang kesalahan itu hal yang wajar, sebatas tadi ya, kesalahannya masih bisa ditolerir, tidak unsur pidana dan juga asusila tadi ya. Nah, gitu. Setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Kita ajak ke siswa itu menemukan kesalahan dia dan mencoba untuk memperbaiki, memberikan solusi, menawarkan solusi kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, seperti itu. Nah, dalam menerapkan disiplin positif, guru hendaknya mampu merefleksikan posisi kontrolnya
saat ini. Bagaimana ia berproses menjadi seorang manajer yang menuntut peserta didik untuk menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Betul ya. Jadi posisi terbaik itu adalah posisi sebagai manajer. Ya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Itulah akhir dari pemaparan saya, hasil dari pembelajaran kami di modul 1 ya, betul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dan akhiri bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menginspirasi bagi kami. Tanggapannya ya setelah melaksanakan Tanggapan tentang Bapak. Maksudnya setelah Juga. kami dilaksanakan ini, kalau bisa refleksi, saya merasa apa gitu ya. Gitu aja, bebas. Sambil aja. Dua orang lah atau 3 orang boleh. Siapa dulu? Bisa lihat. Siapa dulu? Siapa dulu? Bella. Apa langsung aja ya? Boleh langsung aja. Yang biasa kita langsung orang lagi. Ya, dari sini nih, barunya. Itu nggak susah. Untuk saya pribadi ya, dengan adanya materi ini dari calon guru penggerak, terima kasih banget dan sangat menginspirasi banget bagi guru kami untuk lebih